Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Bapak Dr. Kiai Haji Aceh Syatibi ASI MAMSI, dan yang terhormat kepada Kepala Sekolah Bapak Subur Supriyadi SPD, dan yang terhormat kepada Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis Bapak Hamid Majali SPDI, dan seluruh teman-teman yang sedang menonton. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang arti memaknai musibah. Pengertian musibah. Pengertian musibah dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan kesulitan bagi manusia. Meski begitu, umat muslim harus memahami bahwa musibah merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan terhadap takdir manusia. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tagabun ayat 11 yang berbunyi, pengertian musibah dalam Islam, mengutip dari buku Fikih Musibah oleh Farid Nu'man Hasan. Musibah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-musibah. Bentuk jamaknya adalah al-musibat wal masaib, yang memiliki arti penderitaan, gangguan, kesulitan, dan kesusahan. Sedangkan secara istilah, musibah diartikan sebagai setiap hal buruk yang terjadi pada manusia. Sederhananya, musibah adalah apa saja yang menyulitkan manusia dan membuatnya terganggu, menderita, atau merasa tidak nyaman. Bahkan hal sederhana tali sandal putus saja dalam Islam itu termasuk ke dalam kategori musibah. Imam Sa'id bin Al-Musayyib bercerita, tali sandal Umar radhiyallahu anhu terputus. Dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, tali sandalmu rusak. Beliau menjawab, ya, setiap hal yang tidak disukai yang menimpa seseorang mukmin itu adalah musibah. Dalam Al-Quran dan hadis, kata bencana dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi. Salah satunya adalah musibah. Kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif. Sekalipun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan tentang sesuatu yang negatif. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kata musibah selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Istilah musibah yang dapat mencakup kebaikan dan keburukan juga disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin, sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur, dan ia baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah. Dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah manusia yang mendatangkan keburukan bagi manusia, dan hal itu juga merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah. Meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam, berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya selama hidup di dunia. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal selama menjalani ujian-ujian tersebut.
Manusia harus berani menghadapi kesulitan dan tetap tabah dalam menghadapi cobaan, dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Orang yang bersabar mencerminkan nilai keimanan yang kuat. Kedudukan sabar dalam iman bagaikan kepala pada jasad, dan tidak ada keimanan tanpa sadar, sebagaimana jasad tidak akan berfungsi tanpa kepala. Kesabaran tidaklah muncul dengan kesendiriannya, tetapi ia harus diusahakan dan dibiasakan agar menjadi sifat utama diri. Disinilah dibutuhkan pengorbanan melawan keinginan hati dan perjuangan menahan nafsu diri. Sementara itu, tawakal merupakan pelengkap sejati sifat sabar. Tawakal merupakan kerja hati memasrahkan seluruh ujian dan cobaan kepada kehendaknya. Tawakal berkaitan erat dan keridhaan kita menjadikan Allah sebagai pelindung dalam kehidupan. Kehadiran tawakal dalam diri akan menghadirkan kemudahan mengatasi persoalan, karena kita benar-benar menghadapi pertolongan dan kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah sebuah cerita kisah Nabi, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan seorang yang sangat kaya. Nabi Ayub memiliki hewan ternak, budak, dan juga tanah. Nabi Ayub juga dikaruniai seorang istri dan anak-anak yang baik dan soleha. Namun pada suatu ketika, atas izin Allah, kawanan iblis menghancurkan dan meluluhkan latahan kekayaan Nabi Ayub. Hewan-hewan ternak mati satu persatu, sehingga habis tak tersisa. Kemudian disusul oleh ladang-ladang dan kebun-kebun tanaman yang rusak menjadi kering, dan rumah yang terbakar habis dimakan api. Dalam waktu yang sangat singkat, Nabi Ayub yang kaya raya tiba-tiba menjadi miskin, tidak memiliki apapun selain hatinya yang penuh iman dan takwa, serta jiwanya yang sabar dan tawakal. Hujan demi hujan terus menimpanya, dimulai dari anak-anak yang meninggal, hartanya habis tak bersisa, ternaknya binasa, sampai ia sendiri terkena penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Seluruh badannya digerogoti, kecuali lisan yang ia gunakan untuk berzikir. Hari-hari berlalu, kerabat dan sanak saudara mulai meninggalkan Nabi Ayub. Tinggallah seorang istri setia yang menemani dan mengurus semua keperluan Nabi Ayub. Penyakit Nabi Ayub semakin lama semakin parah. Sekalipun demikian, Nabi Ayub tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang sedikit pun. Justru beliau semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit Nabi Ayub sangat parah sehingga ia hanya dapat berbaring. Semakin lama kondisinya semakin memburuk. Penyakit ini ia derita sudah 18 tahun. Selama beliau sakit, seluruh penduduk di sekitarnya mengasingkan dirinya. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Namun, iblis selalu menghasut istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah. Iblis membisikkan kebencian ke dalam hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub. Nabi Ayub pun sangat sedih. Ia bersumpah apabila ia sembuh kelak, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub semakin lemah, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar. Air tersebut digunakan untuk mandi dan minum Nabi Ayub. Tak lama kemudian, tubuh Nabi Ayub kembali sehat. Bahkan ia lebih sehat dan kuat dibanding sebelumnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub kembali kepada suaminya. Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya, namun ia tidak sampai hati memukul istrinya. Nabi Ayub mengalami kebingungan akan sumpahnya. Ia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Ia diperintah memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput yang diikat. Dari cerita Nabi Ayub tersebut tersadar ada 3 macam ujian yang dihadapi manusia di dunia ini, yaitu ujian kesulitan, kesenangan, dan kesalahan. Ujian kesulitan dapat muncul dalam bentuk kekurangan harta, kelaparan, penyakit, dan musibah-musibah lainnya. Sementara ujian kesenangan dapat berupa harta yang banyak, istri yang cantik, dan kedudukan sosial yang tinggi. Di antara ketiga ujian itu, ujian kesulitan adalah yang paling ringan, karena ujian tersebut tidak hanya dialami oleh orang-orang beriman, tapi juga orang kafir. Banyak manusia yang berhasil mengalami ujian kesulitan dengan baik meskipun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi sedikit sekali orang beriman dan orang kafir yang mampu melewati ujian kesalahan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, mereka terus mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Dan sedikit manusia yang terlena oleh berbagai kesenangan dunia yang mereka rasakan, sehingga mereka pun lupa akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut ada beberapa sikap yang harus dilakukan seorang mukmin. Pertama, tetap merasa yakin atau optimistis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali mendapat musibah. Sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seseorang mendapat pertolongan Allah. Ada hal yang kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi satu masalah atau musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, dalam bertawakal jangan melakukan ikhtiar dengan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, seperti menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika seorang istri menghadapi suatu masalah dengan suaminya, dia dianjurkan untuk melakukan sholat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik, bukan malah mencari pelarian dengan curhat atau menceritakan persoalan rumah tangganya dengan lelaki lain. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah. Hikmah di balik musibah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah atas izin Allah, dan Allah tidak akan menjadikan segala sesuatunya bernilai sia-sia. Allah selalu memberikan hikmah di balik segala hal yang menimpa manusia, termasuk musibah. Umat muslim pun dapat mengambil hikmah dari sebuah musibah di antaranya. 1. Pembuktian keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. 2. Menunjukkan rasa cinta Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Udzubika di'sam qadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira ni'mal bad innahu awwab. Artinya, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukulah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 44. 4. Dihapuskan dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa satu kelelahan atau penyakit atau khawatir atau kesedihan atau gangguan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah yang akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Balasan surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan berharap ridha Allah saat mendapat hantaman pertama musibah, tidaklah ada pahala yang diridhai oleh untukmu selain surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1.597. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.